Oke. Ya, sebelumnya terima kasih ya karena sudah, bersedia gitu ya menjadi anggota Penmas saya, kemudian juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk diskusi sebentar gitu sama saya terkait teknis pelaksanaan Penmasnya. Mungkin saya share screen dulu ya. Sudah terlihat untuk Word-nya? Sudah, Ibu. Gini, jadi untuk pengabdian kepada masyarakatnya atau Penmasnya ini rencananya itu sasarannya adalah remaja masjid ya, remaja masjid di dekat rumahnya Mita gitu. Kemudian rencana saya itu dilakukan tanggal 29 Agustus, jadi hari Minggu. Kalau di tempatnya Mita sekarang kondisi PPKM-nya gimana, Dek? Kalau di tempat saya sendiri udah longgar sih, Bu. Jadi kegiatan-kegiatan di masjid gitu sudah berjalan lagi. Oh, oke. Kemarin itu materinya kalau nggak salah gizi seimbang untuk remaja, kemudian gaya anemia pada remaja putri ya terutama, kemudian body image gitu atau citra tubuh. Izin masuk Ibu boleh? Silahkan. Jadi saya ada saran Ibu. Menurut saya ini tuh dilakukan secara offline itu maksudnya itu kebetulan kita yang sebagai anggotanya Ibu ini berada dalam satu daerah begitu Ibu. Jadi kita bisa berkumpul. Namun nanti kita bisa menayangkan ini Bu, kayak apa sih? Lupa aku namanya. Ini loh Bu. Bukan. Iya, proyektor itu nanti ada Bu Farah di situ, jadi Bu Farah menjelaskannya lewat proyektor aja. Jadi jika memang tidak memungkinkan Bu Farah ikut bergabung, Ibu bisa melakukan secara online seperti itu. Lalu untuk tesnya mungkin bisa pakai aplikasi Kahoot Ibu. Kemudian antropometrinya itu dilakukan setelah acara atau sebelum acara? Setelah acara aja nggak apa-apa sih, Dek. Gitu. Sama sekalian ngebagiin bookletnya itu. Iya. Iya, habis diukur terus dibagiin bookletnya itu aja deh. Oke, iya. Mungkin itu sih dari saya. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Sudah sih Bu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir begitu ya di minggu-minggu yang biasanya mungkin adik-adik semua libur, lagi enak-enak nonton TV gitu ya, sudah menyiapkan diri untuk hadir di forum pada pagi hari ini. Mungkin saya izin share screen ya, santai gitu ya untuk pemaparan materinya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh MC juga. Ke pernyataan pertama. Jumlah lemak dan otot tubuh pada remaja putra atau pada laki-laki itu sama dengan remaja putri. Mitos atau fakta? Silakan. Biasanya masa lemaknya cenderung lebih banyak. Misalnya kalau dari 100% gitu ya, masa lemaknya remaja putri itu 20-30%. Sedangkan pada remaja putra itu maksimal 20%. Jadi berbeda memang antara yang remaja putri sama yang remaja putra. Nah, kalau remaja putri tadi masa lemaknya lebih banyak. Nah, kalau yang remaja putra ini cenderung memiliki masa yang tanpa lemaknya lebih banyak gitu. Jadi memang kalau kita lihat sekilas gitu ya, penampilan dari remaja putra sama remaja putri itu berbeda. Kalau yang kuis kedua, anjuran makan di Indonesia adalah 4 sehat 5 sempurna. Benar atau salah? Mitos atau fakta? Jadi itu mitos gitu ya, atau salah gitu. Jadi sekarang sudah tidak berlaku ini 4 sehat 5 sempurnanya gitu. Sekarang sudah tidak berlaku. Sekarang berlakunya adalah pedoman gizi seimbang. Memang masih banyak yang keliru begitu ya, di masyarakat umum itu masih banyak yang keliru. Sekarang sudah tidak menggunakan 4 sehat 5 sempurna lagi. Jadi sekarang kita menggunakan yang gizi seimbang. Nah, kita bahas dulu ya. Kenapa sih kok sekarang itu harus menggunakan pedoman gizi seimbang gitu ya? Kenapa kok 4 sehat 5 sempurna harus diganti gitu? Nah, kalau nggak salah 4 sehat 5 sempurna itu dikenalkan sejak tahun 1990-an. Jadi sudah lama sekali gitu. Kemudian pedoman gizi seimbang ini berlaku di tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 atau 2013 gitu. Nah, kenapa kok harus diganti? Karena makin kesini, makin eranya makin berkembang ya. Oke. Ya, jadi sebetulnya harus membatasi nggak sih ini ya lemak gitu di dalam pada remaja gitu. Ini adalah mitos gitu. Jadi sebetulnya ini tidak benar gitu ya. Kenapa tidak benar? Karena kebutuhan lemak pada remaja itu sekitar 25-35% dari total kebutuhan energi sehari. Dalam kondisi yang normal atau kegemukan atau malah kekurusan gitu. Nah, cara menghitungnya gimana sih pada remaja? Jadi itu mitos gitu ya, atau salah gitu. Masa tersebut pada remaja itu dapat dibedakan berdasarkan usia. Kalau misalnya usianya adik-adik ini 5-18 tahun, maka bisa menggunakan indikator indeks massa tubuh atau IMT menurut usia. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya gitu ya, bagaimana sih cara menghitung IMT menurut usia ini.
Kemudian usia 5 sampai 18 tahun ini juga dia membutuhkan bantuan gitu ya, bantuan grafik gitu untuk menentukan potensi. Nah, kalau misalnya ada yang usianya lebih dari 18 tahun, misalnya sudah kuliah gitu ya. Kuliah itu biasanya kan usia 19-20-an tahun gitu ya. Jadi itu bisa menggunakan indikator indeks masa tubuh. Jadi beda antara yang kurang dari 18 tahun sama yang 18 tahun. Oke. Nah, terima kasih. Ini betul atau salah sih remaja putri itu lebih sering mengalami anemia dibandingkan remaja putra? Ternyata ini betul gitu ya, fakta gitu ya. Memang pada remaja putri ini lebih bermasalah atau lebih sering mengalami anemia dibandingkan pada remaja putra. Nah, di sini kita ada datanya nih. Kalau misalnya pada remaja perempuan atau remaja putri itu jumlah mengalami anemia di Indonesia itu sekitar 23%, sedangkan pada remaja putra itu 12%. Nah, sebetulnya anemia itu apa sih? Ya, mungkin sudah sering dengar ya anemia itu apa. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi kekurangan jumlah sel darah merah. Kemudian kebutuhan pada remaja putri untuk asam folat dan zat besi itu lebih banyak dibandingkan pada yang remaja putra. Betul atau salah? Nah, ini betul ya. Jadi terutama zat besi. Kalau asam folat mungkin pada remaja tidak terlalu banyak berbeda gitu ya. Tapi kalau pada ibu hamil itu nanti akan berbeda. Nah, kemudian zat besi ini yang berbeda signifikan gitu. Ini pada putra dan pada putri gitu ya. Kalau zat besi ini usia 13 sampai 18 tahun itu meningkat pada putri. Gitu. Jadi memang kebutuhan asam folat kemudian kebutuhan zat besinya ini juga akan meningkat. Gitu. Kalau misalnya pada remaja putra itu cuma 11, kalau pada remaja putri ini meningkat menjadi 15 mg gitu, per hari. Kalau menurut peserta atau adik peserta nih cocoknya sama apa kalau makan bakso? Zero, oke. Terus ada yang teh nih. Ada yang oke, lebih enak lagi degan kayaknya ya. Terus degan tuh, lebih seger kayaknya. Sudah? Oke. Ini mitos ya, salah gitu. Kenapa? Karena bakso itu kan terbuat dari daging sapi ya bahannya ya. Nah, ini mengandung zat besi yang tinggi, tadi kita sudah bahas. Nah, kenapa kok teh itu tidak cocok dikonsumsi setelah mengkonsumsi bakso? Karena teh ini mengandung senyawa tanin yang menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Jadi kayak kita sudah makan bakso atau sudah makan yang ada zat besinya, tapi kemudian kena tanin gitu yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi kayak sia-sia gitu. Kalau misalnya zat besi ketemu tanin, zat besi tidak dapat diserap oleh tubuh. Jadi kita sia-sia tadi makan baksonya gitu. Nggak ada zat besi yang kita makan gitu ya. Jadi kayak cuman senang di perut aja tapi nggak senang di tubuh. Benar atau enggak? Jadi itu fakta gitu ya. Nah, ini mungkin saya bahas dulu ya. Sebelum kita bahas tentang body image, mungkin saya bahas dulu ini terkait remaja. Jadi remaja ini kan memiliki emosi tingkah laku yang masih labil gitu ya. Istilahnya masih cari-cari nih jati dirinya seperti apa, maunya kemana sih gitu ya. Sering kan kayak gitu ya, masih sering galau. Mau ngapain sih habis ini gitu, masih suka coba-coba hal baru, kemudian masih suka penasaran, masih tergoda pada tren-tren yang berlaku saat itu, kemudian ingin independen, ingin mandiri, nggak ingin diatur gitu ya. Pertama mungkin oleh orang tua atau oleh guru gitu ya, ingin bebas mengekspresikan diri. Nah, kemudian remaja ini merupakan masa-masa pencarian jati diri. Kemudian dia biasanya suka browsing gitu ya, suka penasaran gitu. Akhirnya dia biasanya cari role model gitu, atau contoh gitu ya, contoh dalam berpenampilan biasanya. Ini biasanya terinspirasi dari artis atau selebgram, termasuk dalam hal penampilan dan bentuk tubuhnya. Pasti adik-adik pasti punya lah role model gitu ya, atau pingin bentuk tubuhnya itu jadi kayak siapa, misalnya siapa ya, Rachel V-nya misalnya. Ya, jadi itu fakta ya, jadi betul ya kalau memang si body image negatif ini bisa menyebabkan prestasi menurun gitu.
Kemudian ini juga dari body image tadi atau kepikiran tentang bentuk tubuhnya tadi itu bisa berpengaruh ke kesehatan mentalnya gitu. Kesehatan mental kemudian akan berpengaruh juga ke kepercayaan dirinya. Self esteem itu kepercayaan dirinya. Jadi kayak dia akhirnya merasa minder. Aku kayaknya nggak bisa deh ngelakuin ini gitu. Aku kayaknya nggak bisa deh kayak ini gitu. Misalnya seperti itu. Itu mitos ya, jadi betul semua ya ini jawabannya ya. Tadi saya lihat nggak ada yang angkat warna biru. Jadi saya tegaskan kembali, ideal atau tidaknya tubuh seseorang itu diukur menggunakan status gizi atau berat badan ideal, bukan persepsi diri atau bahkan orang lain. Jadi kita sudah itu ya cara menghitung status gizi seperti apa. Jadi ya udah kita bisa abaikan nih orang-orang lain yang bilang endut gitu atau krempeng, padahal kita tahu kalau sebetulnya status gizi kita itu sudah baik gitu ya, sudah normal gitu. Bolehlah kita punya role model itu boleh, karena ya kalau misalnya kita tahu ya role model itu biasanya kan yang prestasinya baik, kemudian mungkin bentuk tubuhnya baik, kemudian mungkin pola hidupnya baik, itu nggak masalah diikutin, tapi juga jangan terlalu dipaksakan gitu, karena kita harus bisa mengukur kemampuan kita sendiri seperti apa gitu. Through the night in our bones we can feel it, aiming for the stars against the sky. When we are together we are bright, we'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure, we feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure, we feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure, we feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this. We dance through the night in our bones, we can feel it, aiming for the stars against the sky. When we are together we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure, we feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I.